Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6391. Bagaimana menurut kalian? Setelah beberapa orang selesai membaca buku perang, Lin Bai menanyakan pendapat Chu Tinghan, Chu Tingsui, dan yang lainnya. Sebelum saudari Chu Tingsui dan Chu Tinghan dapat menjawab, Chu Zimo menyeringai dan berkata, apakah kalian perlu memikirkannya? Tentu saja aku akan melakukannya bersama mereka. Kalau tidak, apa gunanya kita berkumpul di sini? Ketika Chu Tingsui mendengar ini, dia tertawa, kalimat ini masih pantas diucapkan oleh seorang pangeran. Dengan persetujuan saudara perempuannya, Chu Zimo juga menunjukkan senyum di wajahnya, kedua saudari itu, kapan kita akan melakukannya? Jangan khawatir dulu. Mata Chu Tinghan memancarkan kecerdikan, karena kita akan memulai perang dengan para prajurit dari wilayah utara, mari kita kumpulkan para prajurit dari wilayah timur untuk membahasnya terlebih dahulu. Zimo, kau pergi dan beritahu semua prajurit wilayah timur di pulau itu untuk datang ke puncak gunung untuk membahas masalah ini di sore hari. Baik, aku akan segera melakukannya. Chu Zimo bergegas keluar untuk menyampaikan perintah tersebut. Setelah Chu Zimo pergi, Chu Tinghan meremas surat perintah perang di telapak tangannya, dan mencibir, sepertinya perintah Kaisar Chu membuat Bu Junfeng merasa sedikit gelisah, jadi dia merencanakannya terlebih dahulu. Benar, Chu Tingsui juga memiliki pemikiran yang sama dengan Chu Tinghan, Bu Junfeng khawatir penundaan akan terus berlanjut, dan Kaisar Chu akan berusaha sekuat tenaga untuk campur tangan dalam urusan dunia perburuan. Jika tidak, dia bisa menunggu kita menyerang pintu gerbang, lalu menggunakan lingkaran sihir di Gunung Daksue untuk mengejutkan kita. Sekarang dia terpaksa ikut bertempur, memang benar-benar terpaksa dan tak berdaya. Chu Tinghan menoleh ke Lin Bai, dan berkata, Tuan Serigala, pertempuran ini sangat penting, mohon jangan menunjukkan belas kasihan. Lin Bai mengangguk, tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik. Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai, sebelum yang lain datang, saya akan memberitahu Tuan Serigala rencana yang telah saya diskusikan dengan saudara perempuan saya. Tuan Serigala, dengarkan kekurangan apapun, dan perbaiki terlebih dahulu. Langkah-langkah penanggulangan yang dibahas Chu Tingsui dan Chu Tinghan telah diselesaikan dalam 2 hari terakhir. Keduanya berencana untuk menetapkan detailnya, lalu memberitahu Lin Bai atau mempublikasikan rencana tersebut. Namun karena Bu Junfeng sedang dalam masalah, Chu Tingsui dan Chu Tinghan harus memberitahu mereka tentang rencana mereka terlebih dahulu. Lin Bai merasa lega dan mendengarkan dengan saksama. Chu Tinghan menarik napas dalam-dalam, dan menjelaskan seluruh rencana. Formasi sihir rakyat biasa terdiri dari ratusan formasi sihir yang dibuat oleh para pendekar dari wilayah utara. Jika 1 atau 2 formasi sihir hancur, mustahil untuk menggoyahkan formasi magis itu. Fondasi dari formasi besar rakyat jelata. Dan ketika kita menyerang lingkaran sihir, para pendekar dari wilayah utara pasti akan melawan dengan segenap kekuatan mereka. Jadi kita pikir, kita tidak bisa menggunakan semua kekuatan para pendekar dari wilayah timur di satu tempat, kita harus bertindak secara terpisah. Oleh karena itu, kita berencana untuk Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai, dengan Gunung Daksue sebagai pusatnya, kita akan membaginya menjadi 4 zona perang, yaitu Tenggara, Barat Laut. Di zona timur, Istana Liang dari negara Chu akan memimpin 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, serta para pendekar negara Chu untuk menyerang. Di zona perang selatan, Wang Zhengyang, putra suci Gunung Wansheng, akan memimpin serangan terhadap sekte dan keluarga teratas di wilayah Gunung Wansheng. Di zona barat, Nona Yi Jinyun dari wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam akan memimpin serangan terhadap keluarga dan sekte di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam. Di zona perang utara, Qi Lingyu, putra suci Qitianzong, akan memimpin para pendekar Qitianzong, serta sekte dan keluarga di wilayah Qitianzong untuk menyerang. 4 teater, jika salah satu teater berhasil menembus formasi, kita bisa langsung ke Huanglong dan menghancurkan formasi para pendekar di wilayah utara. Selama lingkaran sihir dipaksa, dengan keunggulan jumlah kita, itu sudah cukup untuk menghancurkan para pendekar utara. Chu Tinghan menjelaskan rencananya, dan Lin Bai mengangguk berulang kali, tepat sekali, sekte-sekte makmur di berbagai wilayah memimpin sekte dan keluarga di wilayah masing-masing untuk menyerang, dan mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Yang terpenting adalah, hanya sekte-sekte paling makmur yang dapat memobilisasi sekte-sekte dan keluarga-keluarga teratas ini. Lin Bai tidak hanya setuju dengan rencana Chu Tinghan, tetapi juga sepenuhnya mendukungnya. Ini sebenarnya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Meskipun Lin Bai telah sepenuhnya menyerahkan medan perang kepada 2 saudari, Chu Tinghan dan Chu Tingsui, bukan berarti dia bisa beristirahat selama periode ini.
Lin Bai telah memikirkan cara untuk menembus formasi tersebut beberapa hari ini. Metode yang dia temukan hampir bertepatan dengan strategi Chu Tinghan. Meskipun aliansi dibentuk dalam waktu singkat, ada banyak pendekar di wilayah timur, dan murid-murid dari keluarga dan sekte tersebut semuanya sombong, sehingga mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya mematuhi perintah. Cara terbaik adalah membiarkan sekte yang makmur memerintah keluarga dan sekte di wilayahnya. Negara Chu memerintahkan 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu untuk menyerang, dan Gunung Wansheng memerintahkan 8 sekte Wansheng untuk menyerang. Dengan cara ini, dengan sekte-sekte paling makmur yang bertanggung jawab, sekte-sekte teratas di wilayah masing-masing hanya dapat mematuhi perintah. Tidak ada pangeran di negara Chu, dan Yang Mulia Chen Wang dan pangeran ketiga tidak berada di dunia perburuan. Orang yang memberi perintah di kubu Chu adalah Chu Tinghan atau Lin Bai. Chu Tinghan, yang akarnya adalah Zheng Miaohong, adalah anggota keluarga kerajaan Chu, dan ayahnya adalah salah satu raja paling kuat di wilayah kerajaan Chu. Jika dia memberi perintah, 5 keluarga dan 7 sekte Chu harus mengikutinya. Lin Bai, putra bijak sekte Tianshui, Markis Serigala Negara Chu, adalah putra surga yang telah meraih ketenaran di wilayah negara Jingchu. Dia terkenal dan dihormati oleh banyak prajurit di negara Chu. Jika Lin Bai mengetahui bahwa dia memberi perintah, dia masih memiliki banyak prestise di hati para prajurit di wilayah timur. Hanya ada satu pengecualian. Itu adalah Zhao Xiantu dari keluarga Zhao dan Li Mo dari keluarga Li. Ketika Lin Bai memberi perintah, mereka mungkin akan menghalanginya. Jika di medan perang, kedua putra bangsawan ini tiba-tiba kehilangan kesabaran dan tidak mematuhi perintah, mereka akan berada dalam masalah besar. Jadi Lin Bai sama sekali tidak memperebutkan kekuasaan komando, dan menyerahkan semuanya kepada Chu Tinghan. Chu Tinghan tumbuh di sisi Raja Liang sejak kecil, dan dia mengikuti Raja Liang baik di selatan maupun di utara. Dia memiliki pengalaman yang sangat kaya di medan perang, dan dia dianggap sebagai veteran berpengalaman. Dengan komandonya, Lin Bai dapat merasa tenang. Lin Bai bertanya lagi, lalu kapan kalian berencana melakukannya? Chu Tinghan melirik Chu Tingsui, dan menjawab, kami berharap untuk mulai menyerang prajurit wilayah utara saat fajar 2 hari kemudian. Chu Tingsui menambahkan, 2 hari kemudian, itu akan menjadi hari ke-25 pembukaan dunia perburuan, dan hanya tersisa 5 hari. Ini juga waktu yang semula kami rencanakan. Pertempuran ini telah berakhir, dan ada kemungkinan besar bahwa dunia perburuan juga akan berakhir. Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai lagi, begitu perang dimulai, jika Lord Wolf dapat bertemu dengan putra suci terpenting di antara para pendekar di wilayah utara, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya. Putra suci kelas berat manapun, atau kematian seorang santo, seperti 9 putra suci dari klan Dao Surgawi, atau putra suci dari sekte pemurnian jiwa, sekte pemurnian mayat, sekte pemurnian dewa. Kejatuhan seorang putra suci dengan level seperti ini akan segera mengguncang hati para pejuang di wilayah utara dan mematahkan momentum mereka. Lin Bai mengangguk berulang kali, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, kecuali 9 putra suci dari klan Dao Surgawi, 3 putra suci lainnya yang disebutkan Chu Tinghan tidak mudah dihadapi. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Bab 6392. Siang hari, matahari bersinar terang. Setelah menerima pemberitahuan dari Chu Zimo, para putra dan orang suci dari berbagai sekte dan keluarga prajurit di wilayah timur semuanya datang ke puncak gunung dan menunggu dimulainya pertemuan. Chu Tingsui telah mengatur tempat duduk di puncak gunung. Para prajurit dari kerajaan Chu duduk bersama dengan para prajurit dari kerajaan Chu, dan para prajurit dari Qitianzong duduk bersama dengan para prajurit dari wilayah Qitianzong. Seluruh sisi kiri dan kanan gunung terbentang membentuk lingkaran. Di depan banyak tempat duduk, ada 4 tempat duduk terpisah, yang khusus disiapkan untuk putra-putra suci dari 4 sekte paling makmur di wilayah timur. Setelah Qi Lingyu, putra Qitianzong, tiba, ia langsung duduk di salah satu dari 4 kursi tersebut, dan para putra suci dan orang suci yang mengikutinya dari wilayah Qitianzong memilih tempat duduk di belakangnya. Wang Zhengyang, putra suci Gunung Wansheng, tiba 1 langkah lebih lambat dari Qi Lingyu. Melihat Qi Lingyu sudah duduk, dia tidak ragu lagi dan memilih salah satu dari 4 kursi untuk duduk. Para santo dan santo dari wilayah Gunung Wansheng semuanya duduk di belakang Wang Zhengyang. Patut disebutkan bahwa, Lu Qingjun, putra suci kota Qijue di wilayah Qitianzong, Li Xuanqiu, putri suci Yuezong, Monan, putri suci Xingzong, dan Yi Heze, putra suci sekte pedang Dingtian, juga mengikuti dari sekte masing-masing. Di belakang mereka, mereka tidak bertindak bersama Lin Bai lagi. Bagaimanapun,
Ini adalah operasi gabungan dari 4 sekte paling makmur di wilayah timur, jadi wilayah tetap harus menjadi fokus utama. Setelah para putra dan putri suci dari wilayah Qitianzong dan wilayah Wanshengshan duduk, Qi Lingyu dan Wang Zhengyang melihat 2 kursi kosong dan berpikir keras. Saudara Wang, menurutmu siapa yang akan duduk di 2 kursi ini? Tanya Qi Lingyu kepada Wang Zhengyang sambil tersenyum. Wang Zhengyang memikirkannya dengan saksama, dan 2 kursi yang tersisa jelas milik wilayah negara Chu dan Qie Shenzong. Namun, di kedua wilayah ini, posisi putra suci belum dikonfirmasi hingga saat ini. Jadi siapa yang seharusnya duduk di kedua kursi ini? Wang Zhengyang berkata sambil tersenyum, Nona Yi Jinyun dari Sekte Tujuh Malam seharusnya mendapat tempat duduk. Ya, Qi Lingyu setuju, dan mengangguk berulang kali, Nona Yi Jinyun adalah putri dari garis keturunan utama Sekte Tujuh Malam. Statusnya di Sekte tidak rendah, dan dia cukup terkenal di wilayah Sekte Tujuh Malam. Saat ini, Sekte Tujuh Malam tidak memiliki putra atau putri suci, dan Yi Jinyun adalah perwakilan dari Sekte Tujuh Malam. Dia sebaiknya duduk. Lalu bagaimana dengan kursi terakhir? Siapa yang akan duduk? Qi Lingyu mengajukan pertanyaan yang paling ia khawatirkan. Kursi terakhir, Wang Zhengyang teringat Chu, dan sosok Lin Bai pertama kali muncul dalam benaknya, tetapi kemudian bayangan keluarga kerajaan Chu juga muncul. Ini, Wang Zhengyang terdiam sejenak. Dalam benaknya, dengan prestise Lin Bai di negara Chu, wajar jika dia duduk di kursi. Tetapi meskipun Lin Bai adalah pangeran serigala Chu, dia adalah putra suci Tian Suizong, bukan anggota keluarga kerajaan Chu, dan tidak termasuk dalam kekuatan puncak, jadi dia tidak bisa duduk di kursi. Jadi siapa yang akan mengambil kursi terakhir? Sementara Qi Lingyu mengobrol dengan Wang Zhengyang, para petarung dari wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, yang dipimpin oleh Yi Jinyun, datang ke puncak gunung. Melihat 4 kursi di depan banyak kursi, sudah ada 2 kursi yang ditempati oleh Wang Zhengyang dan Qi Lingyu, Yi Jinyun segera mengerti apa yang sedang terjadi. Yi Jinyun tersenyum tipis, berjalan langsung ke salah satu dari 4 kursi, dan duduk. Para petarung dari wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam juga mengikuti di belakang Yi Jinyun, dan masing-masing memilih tempat duduk. Nona Yi Jinyun, Wang Zhengyang dan Qi Lingyu sudah memperkirakan situasi seperti itu, jadi mereka tidak terlalu terkejut, dan menyapa dengan senyum. Jangan salah paham. Yi Jinyun buru-buru menjelaskan setelah duduk, saya tahu bahwa saya lemah dalam kebajikan dan kemampuan, dan saya tidak layak untuk posisi putra suci Sekte Dewa Tujuh Malam. Tetapi sekarang perang sudah dekat, harus ada seseorang dari Sekte Tujuh Malam untuk berdiri dan memimpin situasi secara keseluruhan, jadi gadis kecil ini harus sementara menggantikan putra suci Tujuh Malam di kursi ini. Yi Jinyun juga khawatir jika dia duduk di salah satu dari 4 kursi, dia akan ditertawakan oleh Wang Zhengyang dan Qi Lingyu. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah orang suci sejati. Mereka semua menatap tinggi ke langit-langit, jadi wajar saja mereka tidak menganggap Yi Jinyun pantas duduk bersama mereka, sehingga mereka buru-buru menjelaskan setelah duduk. Nona Yi Jinyun, silakan duduk dengan tenang. Wang Zhengyang tersenyum dan berkata, saya juga memahami situasi di wilayah Sekte Tujuh Malam, jadi tentu saja saya tidak akan menyalahkan gadis itu karena melanggar batas. Qi Lingyu menghela napas pelan, bukankah alasan mengapa para pendekar dari wilayah utara berani menyerang wilayah timur secara agresif adalah karena wilayah Sekte Qie dan wilayah negara Chu tidak damai? Tidak ada putra suci yang diangkat di dua wilayah utama, jadi para pendekar di wilayah utara berpikir ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Hei, Qi Lingyu menghela napas pelan, dan berkata kepada Yi Jinyun dengan sungguh-sungguh, setelah Nona Yi Jinyun kembali, dia masih perlu membujuknya banyak. Pejabat tingkat tinggi Qie Shenzong harus segera mengkonfirmasi posisi putra suci, agar situasi keseluruhan Qie Shenzong stabil. Yi Jinyun mengangguk berulang kali, mengetahui bahwa pengingat Qi Lingyu sangat penting. Posisi putra dan putri suci sangat penting bagi keluarga dan sekte manapun, terutama bagi sekte yang makmur. Jika Sekte Tujuh Malam dan Negara Chu adalah dua wilayah utama, dan salah satu wilayah telah mengkonfirmasi posisi putra suci lebih awal, para pendekar dari wilayah utara tidak akan berani memprovokasi wilayah timur dengan begitu lancang. Justru karena mereka melihat bahwa wilayah Qie Shenzong dan Negara Chu tidak damai, jadi mereka berpikir ini adalah kesempatan bagi wilayah utara. Kebaikan kakak Qi dan kakak Wang, gadis kecil itu mengerti, tapi Yi Jinyun menghela napas getir, setiap keluarga memiliki kitab suci yang sulit untuk dihafal. Qi Lingyu dan Wang Zhengyang setuju dengan pernyataan ini, dan mereka berdua tersenyum kecut dan mengangguk. Dibandingkan dengan wilayah negara Chu dan wilayah Qie Shenzong, wilayah Qitianzong dan Gunung Wansheng relatif damai, tetapi bukan berarti tanpa pertentangan.
Masih banyak pertentangan dan perang di dalam wilayah Qitianzong dan Gunung Wansheng, tetapi semuanya besar atau kecil, dan tidak dapat menggoyahkan fondasinya. Kerajaan Chu ada di sini. Saat beberapa orang sedang mengobrol, mereka melihat prajurit dari kerajaan Chu datang ke puncak gunung, dan para pemimpinnya adalah Chu Tinghan dan Lin Bai, Putri Liang, berjalan berdampingan. Kakak Wang, kita akan segera mengetahuinya. Qi Lingyu tersenyum. Wang Zhengyang juga tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yi Jinyun sangat cerdas, dan dengan cepat menebak apa yang mereka tertawakan, matanya tertuju pada kursi terakhir. Ketika semua orang dari kerajaan Chu mendekat, Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, Tuan Serigala, Anda akan duduk di kursi terakhir. Lin Bai juga terkejut sejenak. Meskipun prestisenya di negara Chu tidak rendah, dia bukanlah putra dan putri suci dari sekte yang makmur. Secara logis, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi terakhir. Begitu Lin Bai duduk, itu berarti, dia akan secara resmi bergabung dengan negara Chu, menjadi anggota keluarga kerajaan negara Chu, dan bertindak atas nama keluarga kerajaan. Itu tidak baik. Lin Bai buru-buru menolak, sebaiknya saya meminta Putri Chu Tinghan untuk duduk. Bab 6393. Ini tidak baik. Mari kita minta Putri Chu Tinghan untuk melakukannya. Lin Bai segera menolak dan meminta Chu Tinghan untuk duduk. Aku benar-benar memikirkannya. Chu Tinghan tertawa, tapi apakah menurutmu jika aku duduk, para petarung sombong kerajaan Chu akan menuruti perintahku? Jika orang-orang di belakang kita semuanya adalah prajurit dan tentara terlatih, maka aku tentu saja akan duduk. Tapi sekarang orang-orang di belakang kita semuanya adalah orang-orang sombong dari berbagai sekte dan keluarga di wilayah timur, dan mereka akan menghormati yang kuat. Tuan Serigala, Anda harus mengerti bahwa kursi ini lebih cocok untuk Anda daripada untuk saya. Dan, Chu Tinghan berhenti sejenak, menatap Qi Lingyu dan Wang Zhengyang, lalu berkata kepada Lin Bai, selain itu, jika aku duduk di kursi itu, Qi Lingyu dan Wang Zhengyang tidak akan yakin, mereka berpikir bahwa aku tidak pantas duduk bersama mereka. Jika kedua putra suci ini menolak untuk menerima, itu akan menjadi pukulan serius bagi rencana kita selanjutnya. Duduklah, kau tidak hanya bisa meyakinkan para prajurit negara Chu, tetapi juga Qi Lingyu dan Wang Zhengyang. Chu Tinghan memberitahu Lin Bai tentang taruhannya secara detail. Setelah memikirkannya dengan saksama, Lin Bai tampaknya mengerti. Chu Tinghan menambahkan, jika kau ingin menyalahkan, kau bisa menyalahkan negara Chu karena tidak mengukuhkan putra mahkota. Kalau tidak, hari ini tidak akan begitu memalukan. Kalimat ini lebih masuk akal. Lin Bai tersenyum kecut dari lubuk hatinya, jika Chu memiliki seorang pangeran, kursi keempat tentu saja akan ditempati oleh Pangeran Chu. Baiklah, benar bahwa aku akan duduk sementara untuk Yang Mulia Chen Wang. Lin Bai setuju. Setelah Lin Bai dan Chu Tinghan berdiskusi dengan baik, para prajurit dari negara Chu telah berjalan ke puncak gunung dan sampai di depan 4 kursi. Prajurit Chu lainnya berhenti, tetapi hanya Lin Bai yang terus berjalan maju dan sampai di depan kursi terakhir. Semuanya sudah di sini. Lin Bai tidak duduk, tetapi menyapa Qi Lingyu, Wang Zhengyang, dan Yi Jinyun dengan senyuman. Melihat Lin Bai berdiri di depan kursi keempat, ketiga orang lainnya juga mengerti bahwa Lin Bai akan mewakili keluarga kerajaan negara Chu. Qi Lingyu, Wang Zhengyang, dan Yi Jinyun, yang awalnya duduk di tempat duduk mereka, bangkit satu persatu, dan menyapa Lin Bai dengan tangan terkatup. Saudari, idemu benar. Chu Tingsui melihat Qi Lingyu dan ketiganya berdiri untuk menemui mereka, jelas setuju bahwa Lin Bai layak duduk bersama mereka di meja yang sama, jika kami duduk di kursi itu, Qi Lingyu dan Wang Zhengyang mungkin bahkan tidak menatap mata kita. Chu Tingsui melanjutkan, meskipun Tuan Lang adalah putra suci sekte Tianshui dan termasuk sekte teratas di negara Chu, prestisenya di alam iblis telah diakui oleh banyak orang. Lebih pantas baginya untuk duduk di kursi itu daripada kita. Chu Tinghan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia sudah memperkirakan situasi ini, jadi dia membuat rencana sejak awal. Dia tidak memberitahu Lin Bai sebelumnya, karena dia tahu betul bahwa jika Lin Bai mengetahui tentang hal ini sebelumnya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Dia menunggu sampai dia sampai di puncak gunung, lalu menyerang tiba-tiba, sehingga Lin Bai tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk menghindar dalam waktu singkat, memaksanya untuk duduk di kursi itu. Lin Bai melirik kursi di belakangnya, dan tersenyum masam, semuanya, keluarga kerajaan Chu belum menetapkan putra mahkota, dan situasinya mendesak, jadi saya harus minggir sekali. Duduk di kursi ini mewakili keluarga kerajaan Chu dan putra mahkota. Hadirin sekalian, Qi Lingyu terkekeh, Saudara Lin, kau sangat hebat dalam seni bela diri,
memiliki bakat luar biasa, dan terkenal baik di dalam maupun di luar dunia iblis. Kursi ini milikmu. Wang Zhengyang juga tertawa. Wang ingat bahwa dia belum meninggalkan wilayah Gunung Wansheng, dan reputasi saudara Lin menyebar ke seluruh wilayah Gunung Wansheng. Kemudian, ketika saya datang ke ibu kota kerajaan Chu, saya melihat saudara Lin, dan kemudian saya menyadari bahwa tidak ada orang yang pantas mendapatkan ketenaran. Saudara Lin, silakan duduk, kursi ini milikmu. Yi Jinyun hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Seperti Lin Bai, dia untuk sementara menggantikan Kie Shenzong dan negara Chu. Pada kesempatan ini, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Kalau begitu silakan duduk, kita akan secara resmi memulai diskusi. Lin Bai memanggil semua orang untuk duduk. Qi Lingyu, Wang Zhengyang, dan Yi Jinyun duduk di kursi satu persatu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dengan pasrah dan ikut duduk. Sejauh ini, hampir semua sekte terkenal yang makmur, sekte teratas, keluarga sekte besar, keluarga sekte kecil dan menengah, dan semua orang suci di seluruh wilayah timur telah hadir. Dan orang yang duduk di 4 kursi di antara banyak orang suci dan para santo, ada salah satu pemimpin dari seluruh alam iblis timur. Kalau begitu, mari kita berhenti bergosip. Melihat semua orang duduk, Lin Bai langsung berkata, aku ingin tahu seberapa banyak yang kalian ketahui tentang para pendekar dari wilayah utara di Gunung Daksue. Qi Lingyu memutar dagunya, matanya berpikir, dalam beberapa hari terakhir, aku juga diam-diam menjelajahi sekitar Gunung Daksue, dan menemukan bahwa hampir semua sekte dan keluarga terkenal di wilayah utara telah tiba. Wang Zhengyang juga mengangguk berulang kali, Bu Junfeng, putra suci sekte pemurnian dewa, Shen Xinghe, putra suci sekte pemurnian jiwa, Luan Tang, putra suci sekte pemurnian mayat, dan 9 putra suci Dao Surga, orang-orang ini bukanlah karakter yang mudah dihadapi. Aku telah bertarung melawan putra-putra suci ini, dan memang sulit. Mendengar Wang Zhengyang menyebutkan putra-putra suci ini, Lin Bai setuju dengan kata-katanya. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata Wang Zhengyang dan Qi Lingyu berbinar, dan mereka berseru dan bertanya, kakak Lin sudah pernah bertarung melawan mereka. Lin Bai tertawa kering, tidak semua orang tahu, setelah aku memasuki dunia perburuan, para pendekar dari wilayah utara menempel padaku seperti plester kulit anjing. Kemanapun aku pergi, mereka mengikuti. Tentu saja, mereka telah bertarung satu sama lain. Qi Lingyu dan Wang Zhengyang terkejut mendengar kata-kata itu, mereka berpikir sejenak, dan segera menyadari bahwa pasti karena status Lin Bai sebagai Perdana Menteri tertinggi sehingga mereka menarik dendam dan perhitungan wilayah utara. Wang Zhengyang berkata sambil tersenyum, saudara Lin pernah bertarung melawan putra-putra suci itu. Shen Xinghe, putra suci sekte pemurnian jiwa, aku pernah bertarung melawannya. Lin Bai berkata, metode rahasia sekte pemurnian jiwa yang dipraktikkan orang ini sangat berbahaya dan tidak terduga. Tubuhnya seperti bayangan, dan serangan biasa sulit melukainya sama sekali. Dan dia memiliki bendera pemurnian jiwa di tangannya, dan jiwa yang dilepaskan darinya dapat diatur olehnya untuk membentuk lingkaran sihir yang sangat kuat. Ketika aku bertarung melawannya, itu adalah langkah yang sangat tipis. Lin Bai tersenyum masam, dia kemudian melarikan diri dengan meminjam semacam metode rahasia yang disebut pengangkutan hantu. Desis. Mendengar bahwa Lin Bai pernah bertarung melawan putra suci sekte pemurnian jiwa, semua orang yang hadir takjub. Dia adalah putra suci dari salah satu dari 4 kekuatan masa kejayaan di wilayah utara, dan salah satu putra suci dari 16 kekuatan masa kejayaan di dunia iblis, dan dia dianggap sebagai tokoh terkenal di wilayah utara. Lin Bai benar-benar bertarung melawannya, yang membuat banyak orang tercengang. Dan pada akhirnya, tampaknya putra suci dari sekte pemurnian jiwa bukanlah lawan Lin Bai. Dia dikalahkan habis-habisan oleh Lin Bai dan harus menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Ini mengejutkan para petarung di wilayah Qitianzong, Gunung Wansheng, dan Sekte Tujuh Malam. Bab 6394. Mendengar bahwa Lin Bai telah bertarung melawan putra suci sekte pemurnian jiwa dan putra suci sekte pemurnian mayat, semua orang yang hadir jelas tertarik, bahkan Qi Lingyu dan Wang Zhengyang menunjukkan rasa ingin tahu. Qi Lingyu dan Wang Zhengyang adalah salah satu dari 16 orang suci terkuat di alam iblis yang sama terkenalnya dengan Shen Xinghe, putra suci sekte pemurnian jiwa, dan Luan Tang, putra suci sekte pemurnian mayat. Meskipun mereka memiliki nama yang sama, pada kenyataannya, ke-16 orang suci ini jarang berinteraksi satu sama lain di hari biasa. Kecuali dengan orang suci di wilayah masing-masing, jika mereka ingin bertemu dengan orang suci di luar wilayah tersebut, mereka harus menunggu sampai mereka seperti Chu. Mereka hanya bisa berkenalan pada kesempatan besar seperti ulang tahun kaisar.
Setelah mendengarkan Lin Bai menyebutkan metode Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa, dia memiliki panji pemurnian jiwa, dapat menggunakan jiwa untuk mengatur lingkaran sihir yang kuat, mempraktikkan teknik rahasia tertentu untuk mengabaikan serangan untuk waktu singkat, dan memiliki teknik rahasia tertentu yang dapat menembus ruang hampa dan melarikan diri. Semua perbuatan ini menunjukkan bahwa Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa ini tidak mudah dihadapi. Aku benar-benar tidak menyangka kakak Lin sudah pernah melawan mereka, dan dia telah mencapai rekor yang bagus. Aku sangat mengaguminya. Mata Wang Zeng yang berbinar, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Lin Bai. Hei, Lin Bai tersenyum kecut, jika mereka tidak menggangguku, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Qi Lingyu bertanya, kakak Lin baru saja mengatakan bahwa dia juga bertarung melawan Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang itu? Tidak masalah. Lin Bai juga tidak menyembunyikan rahasianya, dan menceritakan semua yang dia ketahui, sehingga semua orang memiliki pemahaman tertentu tentang cara-cara putra suci dari Sekte Makmur di wilayah utara. Jika mereka bertemu mereka di medan perang, mereka juga dapat menghindari kepentingan mereka. Luan Tang, putra suci Sekte Pemurnian Mayat. Ketika menyebutkan putra suci Sekte Pemurnian Mayat, Lin Bai tiba-tiba teringat pada wanita berkerudung hitam di gunung berapi besar. Menurut pemahaman saya, Sekte Pemurnian Mayat seharusnya bukan putra suci, tetapi seorang suci. Apa? Semua orang tidak percaya ketika mendengar kata-kata Lin Bai, dan menatap Lin Bai dengan mata lebar. Saudara Lin, apa yang kau bicarakan? Lin Bai tahu bahwa akan merepotkan untuk menjelaskan masalah ini. Ketika dia melihat ini, dia terkejut dan tidak percaya. Dia memikirkannya dengan cermat, menyusun kata-katanya sejenak, lalu berkata, Luan Tang, putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang kalian lihat sekarang, mungkin hanyalah boneka mayat. Dan putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang sebenarnya tidak pernah menunjukkan wajahnya di alam iblis. Dia telah bersembunyi di balik punggungnya dan mengendalikan boneka mayat ini sebagai penggantinya. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Qi Lingyu dan Wang Zeng yang sangat terkejut. Putra suci Sekte Pemurnian Mayat saat ini hanyalah boneka, dan putra suci, yang sebenarnya telah bersembunyi dalam kegelapan. Wang Zhengyang mengerutkan kening, berpikir dengan cermat tentang putra suci Sekte Pemurnian Mayat, Saudara Lin, tetapi saya melihat bahwa Luan Tang, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, aura dan penampilannya seperti orang biasa. Dia jelas masih hidup. Lin Bai terkekeh pelan, itu hanya berarti, pencapaian pemurnian mayat dari Santa Pemurnian Mayat ini telah mencapai puncaknya, dan dia dapat membuat tiruan dari yang asli. Wang Zhengyang menyipitkan matanya, dan tidak dapat menahan rasa takut sesaat. Jika putra suci Sekte Pemurnian Mayat ini seaneh yang dikatakan Lin Bai, maka menghadapinya tidak akan semudah itu. Bahkan Qi Lingyu dan Wang Zhengyang pun merasakan tekanan yang kuat. Ini benar-benar pertemuan para jenius yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Hanya pada kesempatan seperti inilah kita dapat bertemu dengan talenta-talenta aneh dari seluruh dunia. Qi Lingyu takjub, siapa yang menyangka? Putra terhormat Sekte Pemurnian Mayat hanyalah boneka, dan putra yang sebenarnya telah bersembunyi di balik layar. Saudara Lin, bagaimana kau mengetahuinya? Lin Bai mengingat semua yang ditemukan di gunung berapi besar itu, menyusunnya, dan menjelaskannya kepada orang-orang yang duduk di sana agar mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Singkatnya, Santa atau putra suci Sekte Pemurnian Mayat ini adalah sosok yang sangat misterius dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga memiliki sejumlah besar iblis mayat di alam yang sama dengannya, yang dapat membantunya dalam pertempuran. Jika kalian bertemu dengannya di medan perang, berhati-hatilah. Lin Baiyu mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Mampu lolos dari cengkeraman Phoenix leluhur sudah cukup menunjukkan kekuatan Santa dari Sekte Pemurnian Mayat ini. Wang Zhengyang juga berseru. Dia tidak menyangka urusan Lin Bai setelah datang ke dunia perburuan akan begitu bergejolak. Dia tidak hanya bertarung berkali-kali dengan prajurit dari wilayah utara, tetapi dia juga bertarung setara dengan putra-putra suci Sekte Pemurnian Mayat dan Sekte Pemurnian Jiwa. Lin Bai menambahkan, terakhir kali aku melihat putra suci Sekte Pemurnian Mayat, dia berpakaian seperti wanita, mengenakan rok hitam dan menutupi wajahnya dengan kain kasa hitam. Aku hanya bisa melihat bahwa dia memiliki tubuh seorang wanita. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Sangat misterius. Aku tidak tahu apakah dia mengubah riasannya setelah dikenali olehku. Mungkin dia sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Bahkan jika aku bertemu dengannya, mungkin sulit untuk mengetahui asal-usulnya. Wajah semua orang muram, putra suci,
dari Sekte Pemurnian Mayat ini seperti hantu, berkeliaran di antara langit dan bumi, membuat orang tidak dapat memprediksinya. Segera, Lin Bai juga akan menyampaikan berita tentang pertemuannya dengan para pendekar utara lainnya, dan memberitahu mereka tentang karakteristik metode kultivasi mereka. Setelah orang-orang lainnya menunggu Lin Bai selesai berbicara, mereka juga mengungkapkan pemahaman mereka tentang para pendekar di wilayah utara, atau informasi yang mereka dapatkan, sehingga semua orang dapat lebih memahami para pendekar di wilayah utara. Kenali dirimu sendiri, selalu menang. Butuh lebih dari setengah hari hanya untuk bertukar berita tentang para pendekar di wilayah utara. Setelah semua orang mengumpulkan berita, hari sudah senja. Wang Zhengyang mengerutkan kening dan mengangguk berulang kali, kita memiliki beberapa pemahaman sederhana tentang para pendekar di wilayah utara, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qi Lingyu menatap Lin Bai pada saat yang bersamaan, Saudara Lin, Anda, negara Chu, memanggil kami ke sini, jadi Anda harus mengatur sesuatu untuk kami, bukan? Jika tidak, bukankah kedatangan kami akan sia-sia? Mendengar ini, Lin Bai berbalik dan melirik Chu Tinghan yang duduk di belakangnya, dan berkata, Putri Chu Tinghan telah membuat rencana terperinci, Anda dapat mendengarkannya, jika ada yang salah, kami akan membuat rencana terperinci. Modifikasi. Oh, baik Qi Lingyu maupun Wang Zhengyang menatap Chu Tinghan dan tertawa, kalau begitu, tolong minta Putri Chu Tinghan untuk menjelaskan secara detail. Meskipun Chu Tinghan adalah anggota keluarga kerajaan Chu, dia hanyalah putri sulung Raja Liang. Qi Lingyu dan Wang Zhengyang adalah putra suci dari Sekte Makmur, dan status mereka di dunia iblis tentu lebih tinggi daripada putri sulung Raja daerah. Bahkan jika Istana Pangeran Liang memiliki kekuasaan tertinggi di negara Chu, itu hanya di negara Chu. Ini tidak dapat menakut-nakuti Wang Zhengyang dan Qi Lingyu, putra suci dari Sekte Makmur. Inilah juga mengapa Chu Tinghan bersikeras meminta Lin Bai untuk duduk di kursi yang mewakili negara Chu barusan, karena Chu Tinghan tahu betul bahwa jika dia duduk di kursi sebagai putri sulung Istana Liang, Qi Lingyu dan Wang Zhengyang pasti tidak akan menerimanya. Bab 6395. Mendengar ucapan Lin Bai, Chu Tinghan berdiri dari tempat duduknya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, semuanya, saya telah membahas beberapa rencana dengan Tuan Serigala, dan sekarang saya akan memberitahu kalian semua. Semua prajurit yang hadir menatap Chu Tinghan, termasuk Qi Lingyu, Wang Zhengyang, dan Yi Jinyun. Jika prajurit lain ketakutan, mereka pasti akan berbicara omong kosong. Tetapi Chu Tinghan sama sekali tidak terpengaruh. Jika bukan karena statusnya, dia bisa saja duduk di kursi yang diduduki Lin Bai sekarang. Dia berkata perlahan, tenang, tanpa rendah hati maupun sombong, para prajurit utara berkumpul di Gunung Daksue sebelum kita, dan sudah setidaknya 10 hari sekarang. Awalnya kita bertanya-tanya, mengapa para prajurit utara lebih sering berkumpul di masa lalu. Selain itu, setelah tiba di Gunung Salju Besar, para prajurit dari wilayah utara telah menyimpan rahasia. Trik macam apa yang mereka lakukan di Gunung Salju Besar? Begitu pernyataan ini keluar, hal itu juga menarik perhatian banyak prajurit. Barulah kemudian mereka menyadari bahwa para pendekar dari wilayah utara tampaknya telah berkumpul di Gunung Daksue. Apa yang mereka lakukan sepagi ini? Setelah beberapa hari penyelidikan, kami akhirnya memastikan bahwa, setelah memasuki Gunung Daksue, para pendekar dari wilayah utara mengubah medan Gunung Daksue, menyediakan fondasi, dan menyediakan peta formasi bagi Shen Shenzong untuk membangun formasi pemurnian sihir kehidupan bersama. Formasi pemurnian iblis kehidupan bersama. Mendengar formasi ini, banyak orang sedikit bingung, itu sangat asing. Qi Lingyu langsung bertanya, lingkaran sihir macam apa ini? Chu Tinghan memberikan informasi rinci tentang formasi sihir tersebut. Formasi ini dibagi menjadi formasi prajurit, formasi jenderal, formasi penjaga, formasi pembantu, dan formasi utama. 81 formasi prajurit membentuk 16 formasi jenderal, 16 formasi jenderal membentuk 8 formasi pelindung, 8 formasi pelindung membentuk 4 formasi pembantu, dan 4 formasi pembantu membentuk kota utama formasi besar pemurnian iblis kehidupan bersama. Garis utama. 81 formasi militer, masing-masing. 16 formasi umum adalah 8 susunan pelindung adalah. Chu Tinghan mengucapkan informasi rinci tentang formasi sihir itu dalam satu tarikan napas. Bagian paling ampuh dari formasi ini adalah jika ada formasi yang rusak, itu tidak akan memengaruhi pengoperasian formasi lainnya. Lebih jauh lagi, formasi ini sangat ofensif dan defensif. Jika formasi ini tidak dihancurkan, seluruh Gunung Daksue akan seperti cangkang kura-kura yang dipenuhi duri. Tidak hanya tak terkalahkan, tetapi juga sangat kuat.
Ketika Chu Tinghan selesai menyampaikan berita itu, wajah semua prajurit di wilayah timur diselimuti embun beku dan kesedihan, jelas mengetahui kesulitan masalah ini. Qi Lingyu menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara dingin, sepertinya, para prajurit wilayah utara benar-benar telah merencanakan dan mempersiapkan peristiwa hari ini sejak lama. Wang Zhengyang juga mengangguk setuju, dan dia dapat melihat bahwa, jika Anda ingin mengatur lingkaran sihir yang begitu besar dan megah, Anda pasti telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Jika tidak ada persiapan, tetapi pengaturan sementara, apalagi jika dapat diatur hanya dalam 10 hari, bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengatur lingkaran sihir, tidak mungkin untuk mempersiapkannya dengan benar dalam 10 hari. Dan para prajurit di wilayah utara mampu membangun formasi megah ini hanya dalam 10 hari. Jelas bahwa mereka telah mempersiapkan diri. Wang Zhengyang bertanya kepada Chu Tinghan, Tuan Chu Tinghan, apakah ada cara untuk menghancurkan formasi? Chu Tinghan tersenyum dengan bibir merah, dan perlahan-lahan menjelaskan cara menghancurkan formasi. Saya telah berdiskusi dengan Tuan Serigala, kita harus menyerang dari 4 arah sekaligus, timur, barat, utara, dan barat, dan menghancurkan formasi secara bersamaan, sehingga dapat menghancurkan formasi pemurnian iblis dari orang biasa. Jika tidak, kita akan menyerang semua pasukan dari satu tempat, dan para prajurit di wilayah utara pasti akan menyerang pasukan untuk menghadapi kita. Meskipun jumlah kita lebih banyak, mereka memiliki berkah dari lingkaran sihir. Jika pertempuran berlanjut, akan ada banyak korban. Jika pasukan dibagi menjadi beberapa operasi, tidak masalah apakah mereka menembus formasi dari arah manapun, itu akan cukup untuk menghancurkan formasi. Peluang keberhasilan kita juga meningkat pesat. Setelah rencana Chu Tinghan terungkap, Qi Lingyu, Wang Zhengyang, dan Yi Jinyun semuanya termenung, memikirkan pro dan kontra dari rencana Chu Tinghan. Setelah lama merenung, Qi Lingyu mengangguk sedikit, kedengarannya ini cara terbaik. Wang Zhengyang menarik napas dalam-dalam, ya, aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik dari ini. Qi Lingyu dan Wang Zhengyang bertukar pendapat, lalu berkata, kalau begitu ikuti kata-kata Putri Chu Tinghan, mari kita bagi tugas dan bertindak. Saat Qi Lingyu dan Wang Zhengyang bertukar pendapat, mereka tidak repot-repot meminta pendapat Yi Jinyun, jadi mereka langsung mengambil keputusan. Jelas, dalam hati mereka masih berpikir bahwa Yi Jinyun tidak dibutuhkan di sini. Lagi pula, dia bukan putra suci Sekte Tujuh Malam, dan dia tidak memiliki prestise dan reputasi tinggi di alam iblis timur. Sebenarnya, Yi Jinyun juga tahu bahwa dia enggan duduk di kursi ini, jadi setelah dia duduk, dia mendengarkan dari awal hingga akhir, dan hampir tidak mengungkapkan pendapat apapun. Dia juga merasa sedikit getir di hatinya, hanya karena dia bukan seorang suci, duduk di kursi ini, namanya salah, kata-katanya salah, dan dia tidak berhak untuk berbicara. Tetapi Chu Tinghan melihat rasa malu Yi Jinyun, jadi dia memberi isyarat kepada Lin Bai untuk meminta pendapat Kie Senzong. Lin Bai mengerti, dan bertanya kepada Yi Jinyun, Nona Yi Jinyun, bagaimana menurut Anda? Ditanya tiba-tiba oleh Lin Bai, Yi Jinyun jelas sedikit bingung, dia berpura-pura tenang dan memikirkannya dengan serius, ini memang cara terbaik, saya tidak keberatan. Setelah mendapat jawaban dari Yi Jinyun, Lin Bai memberi isyarat kepada Chu Tinghan untuk melanjutkan pengaturan. Chu Tinghan berkata, setelah berdiskusi dengan Tuan Serigala, saya memutuskan untuk mengaturnya sebagai berikut. Markis Serigala akan memimpin para pejuang dari kerajaan Chu, termasuk Kam Xuanwu dari Istana Pangeran Liang, 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, serta para pejuang dari keluarga dan sekte biasa kerajaan Chu, dan menyerang dari timur. Wang Zhengyang Shengzi akan memimpin para pejuang dari wilayah Gunung Wansheng, termasuk para pejuang dari sekte-sekte teratas Gunung Wansheng, serta para pejuang dari keluarga dan sekte biasa di Gunung Wansheng, dan menyerang dari selatan. Wang Zhengyang segera menjawab, tidak ada masalah dengan Gunung Wansheng. Chu Tinghan menatap Yi Jinyun dan berkata, Nona Yi Jinyun akan memimpin sekte Tujuh Malam, serta para pejuang dari sekte-sekte teratas, sekte-sekte biasa, dan keluarga-keluarga sekte Tujuh Malam, dan menyerang dari barat. Yi Jinyun mengangguk berulang kali, sekte Tujuh Malam tidak keberatan, kita harus mengikuti rencana. Chu Tinghan menatap Qi Lingyu dan berkata, putra suci Qi Lingyu akan memimpin para pendekar dari wilayah Qitianzong, termasuk pendekar dari sekte-sekte teratas Qitianzong dan sekte-sekte keluarga biasa, untuk menyerang dari utara. Qi Lingyu tersenyum percaya diri, serahkan utara kepada kami. Mendengar bahwa 3 wilayah utama lainnya tidak keberatan dengan rencananya, Chu Tinghan menghela napas lega dan tersenyum, jika kalian semua tidak keberatan, maka kita akan bersiap secara terpisah. Kita akan bertindak bersamaan saat fajar 2 hari kemudian,
pertempuran menentukan melawan gunung salju besar. Tidak ada keberatan. Beberapa orang suci dan para bijak bertukar pendapat dengan para bijak di sekte masing-masing, dan mereka semua setuju dengan rencana Cuting Han. Setelah semua orang berdiskusi dengan baik, keempat orang yang duduk di 4 kursi itu berdiri bersamaan, dan masing-masing berkata sambil tersenyum, kalau begitu sudah diputuskan, 2 hari kemudian, saat fajar, pertempuran penentu melawan gunung salju. Qi Lingyu tampak bersemangat, ini pertama kalinya generasi muda kita dari wilayah timur bekerja sama. Saya harap kita bisa pulang dengan kemenangan besar dan menghancurkan kesombongan para pendekar dari wilayah utara.